غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. Iran mendeklarasikan serangan hukuman ke Israel. Panglima militer tertinggi Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menegaskan, Iran mendeklarasikan serangan hukuman ke Israel. Panglima militer tertinggi Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi, menegaskan bahwa Amerika Serikat pun tidak akan bisa menyelamatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dari konsekuensi. Mengutip Tasnim pada 6 Juli, hal itu diutarakan oleh Mousavi dalam pernyataannya pada Jumat 4 Juli 2025. Awalnya, Mousavi menekankan bahwa eksekusi dari rencana hukuman dari Iran ke Israel sudah siap. Namun dia menyatakan bahwa keadaan belum mengharuskan pelaksanaan penuh. Jika mereka menyerang Iran lagi, mereka akan melihat apa yang mampu kami lakukan. Mousavi memperingatkan. Baru setelah itu, Mousavi memperingatkan bahwa jika pembalasan hukuman terjadi, maka Amerika pun tidak akan mungkin bisa menyelamatkan Netanyahu. Dalam kasus tersebut, bahkan Amerika Serikat mungkin tidak dapat menyelamatkan Netanyahu. Lebih lanjut, Mousavi menerangkan bahwa serangan hukuman Iran ini dibuat sesuai dengan arahan pimpinan revolusi Islam, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Merujuk pada aksi balasan sebelumnya, di mana sudah membuat kewalahan rezim Zionis. Lantaran ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi-hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respon Iran juga menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, dan inti industri Beersheva. Sementara itu, pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dikabarkan akan langsung terjun ke dalam perang, memimpin operasi militer Iran melawan agresi Israel dan Amerika Serikat di medan konflik. Mengutip Tasnim pada 3 Juli, hal ini merupakan klaim dari seorang anggota Dewan Kemanfaatan Iran, Mohsen Razai, pada Rabu 2 Juli 2025. Awalnya Razai memuji Khamenei, di mana yang secara langsung memimpin operasi Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika baru-baru ini. Diklaim olehnya bahwa itu adalah pertama kalinya Khamenei secara langsung memimpin Angkatan Darat Iran dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Menurut Razai, meski dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi, dan Komandan Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Khamenei mengeluarkan perintah langsung untuk memimpin perang. Lebih lanjut, Razai memperingatkan bahwa respon Iran terhadap setiap tindakan agresi baru akan jauh lebih keras dan lebih luas. Seperti contoh serangan yang disengaja terhadap target-target tertentu, terutama lokasi militer dan komando Israel sebelumnya. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut menolak rencana Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan Trump menyebut itu bukan ide yang bagus, menurut laporan media Amerika Serikat. Selain ingin menghancurkan program nuklir Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya memiliki tujuan yang lebih besar sejak melancarkan serangkaian serangan ke berbagai kota di Iran pada Jumat 13 Juli lalu. Dia membenarkan bahwa penggulingan rezim di Iran merupakan bagian dari upaya Israel. Netanyahu juga telah menyampaikan seruan langsung kepada rakyat Iran agar bangkit melawan para pemimpin mereka. Sayangnya justru Netanyahu sendirilah yang semakin terpojok menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mengakhiri perang di Gaza, dan nasib Israel sudah di ujung tanduk. Ketika perundingan gencatan senjata di Gaza terus terhenti karena sikap garis keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pengalaman yang disengaja, beberapa analis Israel dan Barat memperingatkan bahwa keadaan dapat dengan mudah berubah menjadi suram bagi Tel Aviv. Siapa yang pernah menyangka bahwa sebuah negara yang lahir dari abu Perang Dunia II, yang selama puluhan tahun hidup dari dukungan tak terbatas Barat, kini sedang mendekati momen tergelapnya. Meskipun tentara Israel tanpa henti menggempur Gaza selama 10 bulan terakhir, menewaskan lebih dari 40.000 orang, tidak ada tanda-tanda bahwa Hamas berencana untuk menyerah.
kelompok perlawanan Palestina terus menyandera dan melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan pendudukan. Bahkan mantan Jenderal Tinggi Israel, Yitzhak Brit, yang bertugas dalam berbagai kapasitas dan ketentaraan selama beberapa dekade, dalam sebuah artikel Haaretz, dengan belak-belakan menyebut Israel benar-benar sedang berlari kencang menuju jurang kehancuran. Jika perang yang melelahkan melawan Hamas dan Hizbullah terus berlanjut, Israel akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari setahun. Lior Ben-Shaul, seorang pengamat politik, juga menjelaskan apa yang Israel alami sekarang bukan sekedar krisis keamanan atau kebuntuan politik. Menurut dia, ini adalah gempa eksistensial yang menghantam fondasi proyek Zionis hingga ke akar terdalamnya. Hamas tidak hanya memenangkan pertempuran di lapangan, tetapi juga menghancurkan mitos negara yang tidak terkalahkan, serta membuka mata dunia terhadap rapuhnya keberadaan mereka, tuturnya. Ben-Shaul menyoroti penerbangan dari Israel menuju Eropa, Amerika, dan Kanada kini terisi penuh. Kedutaan-kedutaan besar dipadati permintaan migrasi. Banyak keluarga yang diam-diam menjual seluruh harta benda mereka. Para orang tua mengirimkan anak-anak untuk belajar di luar negeri dengan tekad untuk tidak pernah kembali lagi. Ben-Shaul lantas menguraikan fakta-fakta yang membuat ia menyimpulkan bahwa Israel kini ibarat kapal yang akan tenggelam. Ia menggambarkan setiap hari mereka menyaksikan pemandangan memalukan. Tentara menangis di depan kamera, para pemukim ilegal lari tunggang langgang dari wilayah selatan dan utara. Para menteri hanya bisa berteriak dan mengancam tanpa hasil apapun. Dan mereka menjadi sebuah bangsa yang kini bergantung pada pil penenang untuk sekedar bertahan hidup. Para pejuang Palestina telah membuka semua. Mereka mempermalukan keberanian palsu, meniupkan bara kebencian yang kini melahap Israel dari dalam. Di utara, Hizbullah tengah bersiap melancarkan pukulan pamungkas. Di tepi barat, intifada berikutnya semakin dekat. Di dalam negeri, warga Arab mulai menemukan kembali rasa percaya diri mereka. Dan Israel justru terpecah, ketakutan, dan terkikis sedikit demi sedikit. Hari ini mereka hanyalah entitas tanpa visi, tanpa arah, tanpa pembenaran moral. Israel sebagai sebuah negara yang telah kehilangan etika, yang tega membunuh warga sipil, menahan anak-anak, lalu menuntut dunia untuk bertepuk tangan memuji mereka. Ben-Shaul mengatakan, dalam 2 tahun, Israel yang dunia kenal tidak akan ada lagi. Mungkin ia akan berubah menjadi negara benteng yang terkepung atau kantong Yahudi bersenjata yang hanya mampu bertahan hidup dari remah-remah perlindungan Amerika Serikat. Atau mungkin ia akan runtuh sepenuhnya dan tanah ini akan kembali ke tangan para pemilik aslinya. Sejarah telah mencatat bahwa setiap proyek kolonial yang dibangun di atas darah dan kebohongan pada akhirnya runtuh. Setiap entitas yang lahir dari ketidakadilan pasti tumbang. Ben-Shaul memperkirakan Israel pasti akan jatuh. Tinggal soal waktu saja kapan kejatuhan itu akan terjadi. Saat Israel jatuh, dunia akan mengingat momen ketika sebuah negara nuklir kehilangan sisi kemanusiaannya, lalu hancur bersama seluruh impian palsunya.